Assalamualaikum, kembali lagi. Hari ini kita akan membahas mengenai prediksi soal SKB khusus lulusan hukum, materi mengenai hukum acara pengadilan tata usaha negara atau HAPTUN, bagian pertama. 1. Peradilan tata usaha negara diatur di dalam A. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, D. Jawaban A dan B benar. Jawabannya adalah D. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Berikut ini adalah alasan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan pejabat tata usaha negara. A. Keputusan pejabat TUN tidak sesuai dengan kehendak penggugat. B. Keputusan pejabat TUN bersifat umum. C. Keputusan pejabat TUN didasarkan atas bukti dan pertimbangan yang cukup. D. Keputusan pejabat TUN bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jawabannya adalah D. Keputusan pejabat TUN bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 3. Yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah A. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. B. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. C. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat final, individual, dan konkret. D. Penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang didasarkan perundang-undangan yang berlaku serta menimbulkan akibat hukum bersifat final, individual, dan konkret. Jawabannya adalah D. Penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta menimbulkan akibat hukum bersifat final, individual, dan konkret. 4. Di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dikenal asas presumption justice causa, yang artinya adalah A. Prinsip praduga tak bersalah. B. Keputusan tergugat haruslah dianggap salah sampai ada putusan pengadilan yang sah. C. Keputusan tergugat haruslah dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang sah. D. Gugatan penggugat haruslah dianggap benar sampai dengan adanya putusan yang sah. Jawabannya adalah C. Keputusan tergugat haruslah dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang sah. 5. Yang merupakan objek gugatan peradilan tata usaha negara di bawah ini adalah A. Keputusan Komisi Pemilihan Umum. B. Keputusan yang bersifat umum. C. Keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata. D. Keputusan pemberhentian pegawai negeri sipil. Jawabannya adalah D. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini adalah keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum, keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan, keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan yang lain yang bersifat hukum pidana, kemudian keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian keputusan TUN mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. 6. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim berwenang untuk A. Mengajukan pertanyaan pada saksi ahli, B. Menerima eksepsi dan jawaban tergugat, C. Memanggil saksi ahli, D. Meminta penggugat melengkapi alat bukti. Jawabannya adalah D. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 63 Ayat 2, huruf A, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana yang dimaksud di dalam Ayat 1, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. 7. Hukum acara peradilan tata usaha negara mengenal istilah berikut ini, kecuali A. Dismissal process, B. Perlawanan, C. Verstek, D. Putusan pendahuluan atau selah. Jawabannya adalah C. Verstek. 8. Istilah objek dari sengketa tata usaha negara adalah A. Basic King, B. Undang-undang, C. Tanah, D. Putusan pengadilan. Jawabannya adalah A. Basic King. 9. Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan A. Tergugat, B. Penggugat, C. Pemohon, D. Termohon. Jawabannya adalah A. Tergugat.
10. Tenggang waktu bagi pencari keadilan untuk dapat mengajukan gugatan atas keputusan TUN di peradilan TUN yaitu A. 40 hari setelah keputusan TUN diterima atau diketahui, B. 30 hari setelah keputusan TUN diterima atau diketahui, C. 60 hari setelah keputusan TUN diterima atau diketahui, D. 90 hari setelah keputusan TUN diterima atau diketahui. Jawabannya adalah D. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan pejabat tata usaha negara. 11. Apa yang dipersiapkan pada saat Anda melakukan gugatan di peradilan TUN? A. Gugatan sedapat mungkin disertai surat keputusan TUN yang disengketakan. B. Gugatan tidak dapat dikuasakan oleh seorang advokat. C. Gugatan tidak perlu ditandatangani. D. Semua pihak yang terlibat harus digugat sebagaimana gugatan melalui peradilan umum. Jawabannya adalah A. Gugatan sedapat mungkin disertai surat keputusan TUN yang disengketakan. 12. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di A. Di ibu kota kabupaten dan provinsi, B. Di ibu kota kabupaten dan pemerintah kota, C. Di ibu kota provinsi dan pemerintahan, D. Semuanya benar. Jawabannya adalah A. Di ibu kota kabupaten dan provinsi, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan, Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Kota Madya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau kabupaten. 13. Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1988 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1986 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Jawabannya adalah B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditetapkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 77 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 35. 14. Alat bukti dalam Peradilan Tata Usaha Negara menurut pasal 100 adalah A. Surat atau tulisan, B. Keterangan ahli dan saksi, C. Pengakuan dan pengetahuan hakim, D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 100, alat bukti ialah surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. 15. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan. Dalam pemeriksaan tersebut, penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dalam jangka waktu A. 30 hari, B. 40 hari, C. 60 hari, D. 90 hari. Jawabannya adalah A. 30 hari. 16. Menurut pasal 62, jika di dalam rapat permusyawaratan dinyatakan gugatan tidak termasuk sengketa TUN, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah A. Perlawanan, B. Banding, C. Kasasi, D. Peninjauan kembali. Jawabannya adalah A. Perlawanan. 17. Setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatan, ternyata penggugat juga belum melengkapinya, maka A. Gugatan ditolak, B. Gugatan tetap diterima dan dilanjutkan sidang pertama, C. Gugatan tidak diterima, D. Penggugat harus mengajukan gugatan baru. Jawabannya adalah C. Gugatan tidak diterima. 18. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa A. Gugatan tidak diterima atau gugur, B. Gugatan ditolak atau dikabulkan, C. Gugatan ditolak atau dikabulkan atau tidak diterima, D. Jawaban A dan B benar. Jawabannya adalah D. Jawaban A dan B benar, yaitu gugatan tidak diterima atau gugur dan gugatan ditolak atau dikabulkan. 19. Setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan, maka terhadap pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan A. Sanksi pidana penjara dan sanksi administratif, B. Diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, C. Upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif, serta diumumkan di media massa cetak setempat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.
D. Sanksi administratif dan dikeluarkan dari instansi di mana ia bekerja. Jawabannya adalah C, yaitu upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif serta diumumkan di media massa cetak setempat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. 20. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berupa A. Kewajiban pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. B. Pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru. C. Penerbitan keputusan tata usaha negara. D. Semuanya benar. Jawabannya adalah D. Semuanya benar. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.